Siapa yang mau ambil jurusan di SNMPTN tentang seni atau desain atau yang hubungannya sama olahraga? Nah, biasanya di SNMPTN itu kalian harus memasukkan portofolio. Kira-kira portofolionya kayak gimana? Yuk langsung aja kita lihat video kali ini. Balik lagi di Gabby Media Channel. Siapa yang udah penasaran nih? Kali ini kita mau ngobrolin seputar portofolio ya. Biasanya anak-anak yang mau ambil jurusan desain, jurusan seni, jurusan olahraga, nah itu perlu banget yang namanya portofolio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu portofolio, jadi portofolio itu adalah bukti otentik dari kemampuan teman-teman sesuai dengan jurusan yang diminta. Jadi misalnya teman-teman ambil jurusan desain, pasti portofolio itu yang menunjukkan bahwa teman-teman punya skill desain. Jadi portofolio ini nantinya bisa menambah peluang kelolosan teman-teman di SNMPTN. Dan sebenarnya nggak hanya di SNMPTN sih, kalau SBMPTN juga ada beberapa jurusan yang masih memerlukan portofolio. Jadi sekian persen itu ada nilai dari portofolionya, nggak hanya dari skor UTBK. Itu kalau di SBMPTN ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang di SNMPTN. Sebelum ini kita juga udah pernah upload sebetulnya video tentang pendaftaran jalur SNMPTN 2022 nanti, dan di dalamnya aku sempat nyebutin juga jurusan apa aja sih yang butuh portofolio. Nah, supaya teman-teman ingat lagi, sekarang kita cek ya. Dari jurusan yang pertama yang butuh portofolio itu ada seni rupa, desain, dan kriya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman udah bisa lihat nih ya, ada beberapa prodi yang terkait bidang seni rupa, desain, dan kriya. Ada prodi desain interior, prodi desain komunikasi visual, prodi desain produk atau desain produk industri. Ini berarti seputar desainnya ya. Kalau desain itu kan bisa teman-teman menggambar, bisa sketsa gitu ya, desain dari sesuatu gitu ya, atau tempat, bisa juga baik digital ataupun yang langsung. Nah, terus kalau dari kriya itu biasanya kan kerajinan tangan ya. Hasil kerajinan tangan itu ada prodi kriya atau prodi kriya seni, dan pendidikan kriya juga. Terus seni rupanya ada pendidikan seni rupa, seni murni, dan prodi seni rupanya. Kalau yang ada pendidikan ini biasanya nantinya jadi coach ya, atau jadi gurunya gitu ya, untuk seputar kriya atau seni rupa di sini. Kalau seni murni tuh seputar biasanya pahat memahat, patung gitu ya, itu masuknya ke seni murni ya. Nah, dari masing-masing prodi ini atau jurusan ini, teman-teman itu pasti akan diminta portofolio, dan ya portofolio ini nggak mungkin kan teman-teman bawa hasil seninya langsung ke PTN-nya gitu kan. Jadi ini biasanya pakai file PPT atau PowerPoint yang sudah ada template-nya atau aturan-aturannya. Biasanya sih bisa PPT atau enggak PDF ya, tergantung. Yang diminta itu biasanya bentuknya foto ya, foto dari masing-masing hasil karya teman-teman. Terus juga nanti ada beberapa deskripsinya itu juga ditambahkan. Nanti di akhir aku bakal kasih lihat step-stepnya untuk memasukkan portofolio, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Ini untuk seni rupa, desain, dan kriya. Next ada portofolio untuk jurusan tari. Nah, ini prodinya prodi pendidikan tari atau prodi seni tari biasa. Ini portofolio yang dibutuhkannya video berbentuk formatnya MP4 biasanya ya, 3-7 menit plus PPT atau mungkin ada beberapa file tambahan sesuai template yang disediakan juga. Nah, karena tari itu kan lebih ke praktik ya, jadi emang harus video bukan foto gitu ya. Terus ada juga musik. Nah, musik ini bisa teman-teman disuruh mengirimkan video MP4 atau audionya juga MP3 berarti ya, 3-5 menit. Ini plus PPT sesuai template yang disediakan juga untuk prodi musik atau prodi pendidikan musik ya. Terus ada portofolio untuk teater. Nah, buat teman-teman yang mau ambil seni pertunjukan, ini untuk prodi seni pedalangan atau prodi teater. Biasanya video juga MP4 3-7 menit plus PPT dengan template yang disediakan. Kalau teater ya biasanya memang yang diminta itu kayak teman-teman mungkin disuruh mengirimkan naskahnya juga bisa, plus gimana sih pertunjukannya yang teman-teman lakukan selama 3-7 menit ini gitu, sesuai naskah yang teman-teman buat. Biasa gitu kan, itu teater ya.
Kalau musik tadi ya hasil aransemen musik bisa jadi, atau juga memainkan alat musik itu juga bisa masuk ke sini ya. Oke, terus portofolio untuk fotografi. Yang ini prodi fotografi biasanya file PPT dengan template yang tersedia. Kalau fotografi sudah pasti ini diminta foto-fotonya kan. Dan biasanya memang ada syarat-syaratnya, misalkan foto hitam putih atau foto berwarna atau foto gambar bergerak atau bagaimana gitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang biasanya diminta, nggak cuma ngirim satu foto aja gitu ya. Oke, next ada portofolio untuk karawitan. Karawitan ini bisa untuk prodi pendidikan seni karawitan atau juga prodi seni karawitannya. Kalau karawitan itu kan kayak bermain alat musik yang barengan gitu ya. Nah, ini untuk video MP4 3-5 menit plus PPT juga sesuai template. Kemudian ada portofolio film dan TV. Ini untuk prodi film dan TV biasanya juga PPT. Nah, kalau film dan TV juga biasa diminta skenario gitu ya. Terus kalau film dan TV ini suka diminta juga kayak pengambilan shoot atau pengambilan gambar ya. Kan biasanya film dan TV itu di balik layar. Jadi beberapa PTN biasanya ada yang minta kayak gitu. Terus portofolio etnomusikologi. Etnomusikologi ini tentang musik juga, tapi karena ada istilah etnonya, biasanya jurusan ini lebih ke musik-musik budaya ya, musik-musik sejarah. Kalau yang tadi kan musiknya bisa kontemporer kayak pop dan lain-lain gitu ya, tapi kalau etnomusikologi berarti musik-musiknya itu lebih ke mungkin pengiring kebudayaan ya, yang lebih ke sejarah biasanya. Nah, ini juga video MP4 3-5 menit plus PPT. Tapi bisa juga mungkin etnomusikologinya diminta audio juga, itu bisa jadi ya. Dan ada portofolio seni pedalangan. Seni pedalangan ini ya kalau teman-teman mau jadi dalang dari sebuah pertunjukan, ini mengirimkan video MP4 dengan PPT sesuai template yang disediakan. Tuh ya. Next, ini terakhir ya. Ini ada portofolio untuk olahraga. Nah, buat teman-teman yang mau masuk prodi olahraga juga ternyata harus mengirimkan portofolio ya. Misalnya prodi D4 untuk kepelatihan olahraga, prodi ilmu keolahragaan, prodi kepelatihan fisik olahraga, pendidikan jasmani SD, dan pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, ini semuanya butuh video MP4 3-5 menit plus PPT dengan template. Kalau olahraga berarti videonya seputar kegiatan-kegiatan olahraga ya, kebugaran gitu. Bisa jadi teman-teman itu mempraktikkan suatu keolahragaan, satu jenis olahraga gitu ya. Atau bagaimana cara kita melakukan olahraga yang rutin misalnya. Ini tergantung juga teman-teman ambil prodi yang mana gitu ya, beda-beda. Dan itu bisa teman-teman searching aja dari sekarang di website masing-masing PTN supaya lebih jelas ya. Dilihat dari aturan tahun sebelumnya aja gitu. Itu biasanya juga tertera. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya, masing-masing portofolio dari berbagai bidang. Nah, sekarang kita ngomongin tentang apa aja sih yang dibutuhkan saat pengisian portofolio. Di sini ada 4 hal. Satu, pasti identitas ya. Jadi teman-teman nanti harus mengisi dulu identitas yang lengkap, yang betul ya, bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menyiapkan karya yang diminta. Karya yang diminta ini tergantung tadi teman-teman ambil prodi apa. Terus biasanya setiap prodi itu nggak cuma minta satu karya ya teman-teman ya. Contohnya, ini aku punya satu portofolio dari salah satu murid ya di Bimbel Alumni Tutorial yang sempat kita buat podcastnya juga. Namanya Adam. Nah, dia itu berhasil lolos di ITB, dan ini adalah portofolio dia ketika mau ambil FSRD ITB ya. Dan dia tuh nggak cuma diminta satu, dia ada 3. Ini yang pertama, terus yang kedua ini, wah, ya kan, keren ya. Terus ini yang ketiga. Nah, dia nih ambil FSRD kan, seni rupa dan desain. Yang pertama ini temanya tentang suasana. Sebenarnya ada tema lengkapnya biasanya ya. Nah, itu nanti divisualisasikan di sini. Terus yang ini tentang stay life ya temanya. Dan yang terakhir ini untuk desain digitalnya ya. Jadi ada 3 tema beda-beda kan. Ini aja dari yang seni rupa desain gitu ya. Gimana dari prodi-prodi yang lain juga bisa jadi lebih dari 1 karya ya. Oke, itu ya. Dan terus setelah karya pasti ada deskripsi diri. Diminta itu pasti ya. Isinya tentang apa? Isinya motivasi kenapa teman-teman itu mau pilih prodi itu, dan pengalaman apa yang teman-teman udah punya seputar prodinya. Jadi intinya deskripsi diri ini harus mendukung kalian supaya penyeleksinya itu percaya bahwa oh,
kalian itu punya memang skill atau bakat di prodi yang dipilih ya. Dan terakhir ada bukti prestasi, sertifikat-sertifikat gitu ya, bisa teman-teman scan atau foto dan bisa langsung dilampirkan di sana. Oke, jadi ini dia seputar portofolio. Kalau bisa ya, misalkan teman-teman cari tahu dari sekarang kira-kira portofolionya apa, dan kalau misalkan ada yang bisa dikerjakan dari lama, kayak ini misalnya nih, Adam nih, karya yang ini tuh merupakan karya bebas, jadi waktunya ya bebas aja, kapan aja bisa teman-teman bikin. Nah, siapa tahu teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu kan, supaya nanti pas udah deket deadline itu nggak riweh gitu ya, nggak panik hanya karena ngurusin karya seni yang belum selesai. Jadi kan bisa dicicil dari sekarang ya. Oke, jadi itu dia untuk portofolio. Semoga membantu teman-teman, apalagi yang mau ambil prodi-prodi yang tadi ya, yang butuh portofolio. Dan bisa juga dimulai dari sekarang cari tahu kira-kira apa aja yang perlu teman-teman persiapkan. Dan kalau kalian masih kepo tentang SNMPTN, SBMPTN atau segala macam penerimaan siswa baru di perguruan tinggi, kalian bisa stay tune di GP Media Channel atau komen di bawah, Kak, selanjutnya bikin video ini dong, misalkan gitu ya. Itu bisa nanti kita pertimbangkan untuk bikin video selanjutnya. So, see you on the next video dan bye.